Selamat pagi, terima kasih Bu Gamayanti. Selamat pagi buat Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan berbagi sedikit tentang dukungan dan layanan psikologis bagi tenaga kesehatan dalam penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Ini adalah bentuk layanan, bentuk dukungan yang sudah kami siapkan, yang kami susun SOP-nya sehingga mampu dilaksanakan sama oleh sekitar 700 psikolog klinis yang tersebar di seluruh Indonesia di 34 provinsi, yang semuanya tergabung dalam Satgas Psikolog Klinis untuk penanggulangan COVID-19 ini. Next. Oke. Saya akan mulai dari memberikan gambaran kondisi umum tenaga kesehatan yang biasanya muncul dalam situasi krisis kesehatan seperti pandemi yang sedang kita alami saat ini. Kondisi ini saya bagi dalam pendekatan perspektif psikososial. Pendekatan biologis yang pertama, karena tingginya jumlah pelayanan yang harus dilakukan, maka pasti sebagian besar tenaga kesehatan itu akan bekerja terlalu lama. Mungkin shift-nya terlalu banyak atau belum cukup waktu beristirahat sehingga sudah harus mulai shift berikutnya seperti itu. Sehingga jam kerjanya berbeda dari jam kerja yang normal, yang biasanya sehari-hari dilakukan sebelum pandemi terjadi. Lalu kemudian akibatnya makan menjadi tidak teratur. Kalaupun makan mungkin buru-buru sehingga jumlahnya tidak memadai atau gizi yang masuk tidak seimbang. Kemudian terjadi dehidrasi, bisa dipahami karena kondisi pandemi virus seperti ini, maka sebagian besar teman-teman tenaga kesehatan menggunakan APD lengkap. Yang ketika sudah digunakan tidak mungkin dicopot hanya untuk sekadar minum atau makan kecil seperti itu. Maka kemungkinan dehidrasi ini paling besar terjadinya. Tidak sempat ada olahraga sama sekali. Kemudian kurang tidur. Karena jam kerjanya yang menjadi tidak teratur menjadi kurang tidur. Atau sekalinya bisa ada waktu tidur, tidak bisa tidur. Seperti itu juga sering terjadi. Kemudian tadi terkait dengan makan, menjadi makannya balas dendam di saat bisa makan, jadi makan terlalu banyak, atau bahkan kurang makan sama sekali. Ya, selanjutnya slide. Sedangkan gejala psikologis yang biasanya terjadi pada tenaga kesehatan dalam situasi krisis seperti ini adalah timbul rasa takut terhadap penularan. Ini hal yang sangat bisa kita pahami ya, karena apalagi jenis virus yang saat ini memang penularannya sedemikian masif dan sedemikian cepatnya, seperti itu. Lalu sehingga timbul cemas. Ini juga sebuah hal yang bisa kita pahami. Kemudian stresnya sangat menjadi tinggi, yang kemudian ketika tidak terkendali dia akan menjadi gejala depresi, mengarah ke putus asa, lalu timbul psikosomatis, lalu di hal lain selain itu dia juga memikirkan kondisi keluarganya, apakah keluarganya cukup aman selama tenaga kesehatan ini bertugas dan seperti itu. Lalu secara psikologis kita juga harus mewaspadai ada orang-orang atau tenaga kesehatan yang sudah memiliki kondisi tertentu di masa sebelumnya. Sehingga ini juga perlu kita waspadai. Lalu karena jumlah kasus yang sedemikian banyak, ada yang tertangani dengan baik, ada yang tidak tertangani dengan baik, tidak tertutup kemungkinan ada perasaan tidak kompeten yang akan muncul pada tenaga kesehatan. Slide. Dari sisi sosial, kita bisa pahami, dalam kondisi seperti ini, maka lingkungan kerja menjadi sangat menekan. Tekanan menjadi sangat banyak. Kita dipaksa atau diminta untuk bekerja jauh lebih cepat daripada yang selama ini kita lakukan. Lalu kemudian peraturannya menjadi juga semakin sulit diikuti. Peraturan terkait protokol tindakan medisnya, protokol pengamanan dirinya, berbagai protokol pencegahan penjalanan infeksinya, semua jadi banyak sekali protokol, dan ini jadi satu aturan yang mungkin akan penuh tantangan untuk diikuti. Lalu kemudian saya juga mendengar bahwa beberapa tempat kekurangan alat-alat yang memadai. Misalnya ketika
pasiennya mengalami kesulitan bernafas, harusnya mendapat ventilator, sementara jumlah ventilator terbatas. Ini juga pasti akan menimbulkan frustasi tersendiri pada tenaga kesehatan. Belum lagi kalau kemudian ada masalah hubungan sosial di tempat kerja. Masalah hubungan sosial ini bisa sudah ada sebelum pandemi, bisa terjadi atau tercetus akibat pandemi ini. Lalu kemudian kalau ada masalah hubungan sosial di rumah atau di lingkungan, apalagi kalau sesuatu yang menyangkut stigma. Saya juga sudah mendengar cukup banyak teman-teman tenaga kesehatan yang sulit pulang ke lingkungan rumahnya karena mendapat stigma sebagai orang yang melakukan perawatan pada penyakit yang mengerikan ini. Seperti itu. Ya, slide. Nah, secara singkat, saya akan mencoba menganalisis kebutuhan yang dibutuhkan oleh tenaga kesehatan yang mungkin sebagian besar bisa dipenuhi oleh Bapak Ibu manajemen atau pimpinan rumah sakit atau fasilitas lainnya yang hadir pada saat ini. Slide. Nah, untuk dari sudut pandang analisis biologisnya, maka yang bisa dibantu oleh para pihak manajemen terutama ya adalah pengaturan jam kerja. Pengaturan jam kerja ini menjadi sangat penting karena kalau kelelahan maka resiko melakukan kesalahan juga akan menjadi semakin besar. Nah, kalau sudah terjadi kesalahan dan yang berakibat paling buruknya adalah misalnya kematian, maka tentu akan feedback kembali ke tenaga kesehatannya adalah dia menjadi semakin merasa tidak kompeten. Ini akan berdampak buruk, akan menjadi spiraling down, akan menjadi ke arah nanti bisa tekanan distress psikologis yang semakin tinggi seperti itu. Lalu kemudian pengaturan beban kerja juga perlu disesuaikan dengan kemampuan. Bapak Ibu yang di Fasiankesnya sudah terdapat tenaga psikolog, mungkin bisa berdiskusi dengan para psikolognya untuk mengidentifikasi tenaga-tenaga kesehatan yang memang sudah memiliki masalah psikologis sebelum timbulnya pandemi ini. Karena adanya riwayat masalah psikologis sebelumnya, ditambah dengan kondisi stres pada pandemi ini bisa mencetuskan kondisi psikologis yang lebih buruk. Nah, pada orang-orang seperti ini tentu perlu disesuaikan jam kerjanya atau jumlah shift-nya. Lalu kemudian penyediaan makanan bergizi seimbang dan teratur. Ini juga ada tempat-tempat khusus yang memang diset sebagai tempat makan dan tempat beristirahat buat para tenaga kesehatan. Ini akan sangat membantu karena suasana akan membantu juga misalnya nafsu makan, kepastian, kecukupan gizi dan sebagainya. Lalu kemudian diingatkan atau harus dipastikan adanya asupan air putih dan suplemen yang memadai seperti itu. Lalu kemudian kesempatan istirahat dan olahraga. Mungkin tidak bisa olahraga yang benar-benar serius seperti sebelum terjadinya pandemi, tapi misalnya stretching 10 menit, 15 menit, keluar dari bangsal atau keluar dari ruang perawatan tempat dia bekerja, itu sudah akan sangat membantu untuk recharge, untuk memberikan grounding kembali, untuk memberikan tenaga baru lagi bagi para tenaga kesehatan ini. Lalu kemudian memastikan kebersihan pribadi dan lingkungan. Ini sudah pasti sudah harga mati ya. Lalu kemudian, nah kalau sesekali tenaga kesehatan ini bisa mendapatkan makanan atau minuman yang istimewa, mungkin tidak perlu terlalu harganya mahal, tapi sesuatu yang berbeda dari makanan atau minuman yang selama ini disediakan oleh pihak rumah sakit atau fasilitas layanan kesehatan yang tempat mereka bekerja, ini akan jadi satu tambahan kayak baterai baru gitu, seperti itu. Ini sangat membantu sebenarnya. Ya, slide. Seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, maka kita harus waspada terutama pihak manajemen ya, harus waspada dengan adanya tingkat keparahan keluhan psikologis yang dialami. Jadi disinilah mungkin memang kerjasama dengan tenaga psikologis atau layanan psikologis yang nanti di belakang ini akan saya sampaikan. Kami sudah menyediakannya di mana saja. Ini menjadi sangat penting sehingga ketika kita bisa mengidentifikasi adanya masalah psikologis yang dialami oleh
tenaga kesehatan, kita bisa dengan segera untuk melakukan tindakannya. Lalu kemudian kita sedapat mungkin berusaha menghilangkan rasa tidak berdaya, tidak kompeten, lalu kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana memberi perhatian khusus juga pada keluarga tenaga kesehatan. Karena mereka ini adalah orang-orang yang akan bisa menunjang secara psikologis bagi tenaga kesehatan tersebut. Kemudian informasi yang sangat lengkap bagi tenaga kesehatan tentang perkembangan COVID ini sendiri akan juga sangat bisa membantu buat tenaga kesehatan secara psikologis. Ya, slide. Mungkin ini cukup banyak, cuman yang akan bisa membantu memberikan dukungan psikologis bagi tenaga kesehatan adalah tentunya penyediaan APD yang memadai. Dan tenaga kesehatan tahu ketika dia kehabisan APD atau APD-nya harus ganti, dia harus mencari kemana. Lalu kemudian briefing tiap awal jam kerja sebagai satu tim ini juga sangat penting. Jadi kami sangat menganjurkan dalam pelayanan kesehatan, maka si tenaga kesehatan ini dibentuk dalam tim-tim, sehingga mereka akan bisa saling memberikan dukungan, support psikososial. Lalu jangan lupa untuk tenaga kesehatan ini saling mengingatkan dan diingatkan untuk terus bisa menghubungi keluarga secara teratur. Mungkin ada tenaga kesehatan yang shift-nya sedemikian padatnya sehingga dia 1 atau 2 hari mungkin tidak bisa pulang ke rumah, maka dalam waktu jeda istirahatnya, dalam waktu sebelum mulai shift-nya, misalnya dia bisa menghubungi keluarga di rumah sebagai dukungan psikososial. Lalu kemudian dibantu untuk melakukan pendekatan bagaimana caranya untuk mencegah stigma. Mungkin saya skip yang slide psikoedukasi dan psikokonseling, kita bisa langsung ke slide terakhir. Ya. Oke, ya. Nah, kami Satgas Psikolog Klinis untuk Penanggulangan COVID-19 ini adalah satuan tugas tingkat nasional yang kami didukung oleh 29 satuan tugas wilayah yang tersebar di 34 provinsi. Di dalam satuan tugas ini terdapat sekitar 700 psikolog klinis. Metode pendampingan yang kami berikan bisa melalui tatap muka dengan tetap memperhatikan jarak fisik. Lalu kemudian kita juga ada telepsikologi atau telekonseling. Untuk saat ini, kami masih menyiapkan infrastruktur telekonseling di seluruh Indonesia, tapi untuk sementara, telekonseling yang bisa dihubungi, baik dimanapun nakes berada, adalah unit layanan telekonseling Satgas Wilayah DKI Jakarta. Nomor teleponnya sudah kami tampilkan di sini. Silakan kalau ternyata di fasilitas layanan kesehatan yang tempat Bapak Ibu bertugas tidak ada layanan atau tidak tersedia psikolog klinis, mungkin Bapak Ibu bisa menghubungi layanan telekonseling Satgas Wilayah DKI Jakarta. Secara bertahap kami akan menambah layanan telekonselingnya dan kami akan menginformasikan melalui berbagai channel tentang penambahan layanan telekonseling tersebut. Mungkin sejauh ini yang bisa saya sampaikan dulu. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang. Terima kasih Bu Ana. Bapak Ibu sekalian, jadi Bu Ana ini adalah psikolog klinis yang diterjunkan bersama tim pertama Kemenkes untuk mengevakuasi WNI dari Hubei di Pulau Natuna. Jadi waktu itu Mbak Ana di sana sekitar 28 hari ya Mbak Ana ya, di Natuna kalau saya tidak salah. 14 hari Bu. Ya. Oh, 14 hari. Baik. Yeah.